Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, pastinya Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri, dan tentunya dalam kesempatan kali ini untuk edisi Pilkada, tema kita membahas visi misi dan juga program kerja dari paslon nomor urut 1, yakni paslon Gubernur Bapak Helmi Hasan dan juga Pak Mian. Nah, kalau kita bicara terkait dengan program juga, mungkin bicara terkait data untuk Provinsi Bengkulu sendiri di tahun 2024, untuk tingkat kemiskinan di Sumatera ini mendapat urutan kedua gitu ya, setelah Provinsi Aceh. Ini seperti apa kalau dari program Pak Helmi Hasan dan juga Pak Mian sendiri untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi Bengkulu nanti ke depan? Gimana nih Pak? Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan fakta bahwa angka pengangguran kita relatif rendah dari nasional, itu cuma 3% di Provinsi Bengkulu. Namun kemudian ketika kita dihadapkan dengan angka kemiskinan itu 13,sekian%. Apa kesimpulannya? Bahwa yang pertama, masyarakat kita sedikit yang nganggur tapi tetap miskin. Nah, artinya apa? Yang selanjutnya yang bisa kita simpulkan dari data statistik itu, tidak ada campur tangan atau intervensi pemerintah untuk mendorong masyarakat bekerja di sektor formal yang memiliki jaringan pengaman sosial. Nah, 13% kemiskinan ini itu berarti bisa diasumsikan yang data hanya 3% yang nggak bekerja, sisanya bekerja semua. Artinya mereka menjadi buruh harian atau pekerja-pekerja yang memang di sektor non formal. Nah, makanya harus didorong bagaimana proses hilirisasi dari komoditas pertanian sekaligus sektor-sektor sumber daya lainnya di Bengkulu ini harus didorong untuk membangun pertumbuhan investasi yang baik. Nah, tentu dari segi banyak kajian, misalnya dari segi geografis, jarak, apa segala macam. Makanya saya bilang membangun Bengkulu ini nggak bisa parsial. Infrastrukturnya diperbaiki. Saya kasih contoh misalnya, ada teman kemarin mau masuk ke Bengkulu untuk melibatkan petani menanam pisang Cavendish. Nah, itu lagi bagus pasarnya hingga ekspor. Tapi ketika dihitung jarak dengan kondisi jalan, wah bang, ini sampai Lampung saja komoditas pertanian kita kualitasnya sudah menurun, bahkan busuk. Nah, ini juga menjadi kendala. Ketika mau lewat pelabuhan misalnya, kita selalu mengalami pendangkalan. Banyak misalnya ada kemarin eksportir cangkang sawit, itu nggak berani lagi buat stockpile karena ada proses pendangkalan, dan kita kadang-kadang kena denda bang karena tongkang nggak bisa keluar atau segala macam. Nah, persoalan-persoalan teknis ini kemudian ini harus dibangun secara komprehensif kebijakannya. Nah, balik dari masalah kemiskinan, saya mengasih fakta bahwa untuk mengukur kalau angka kemiskinan itu hanya diukur dari indeks moneter atau penghasilan. Orang miskin misalnya di bawah 5.000 itu orang miskin satu bulan. Ini contoh misalnya. Nah, tetapi yang harus untuk mengukur tingkat kualitas hidup masyarakat itu namanya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Dan itu dimiliki oleh Kota Bengkulu selama Bapak Helmi Hasan atau Bang Helmi Hasan menjadi wali kota. Kita di angka 80% IPM kita yang mengatur tentang kesejahteraan pendidikan, kualitas kesehatan, termasuk juga harapan hidup. Nah, dan saya ingin memberikan fakta bahwa ternyata di kabupaten lain itu IPM-nya hanya 70-an, bahkan ada yang 60-an. Apa akibatnya? Karena ada malah yang provinsi itu di bawah rata-rata nasional IPM-nya. Nah, maka ini kemudian menyebabkan bahwa ada arus urbanisasi yang membuat masyarakat mencari kerja itu hanya di Kota Bengkulu. Dari data Dukcapil selama Bang Helmi Hasan menjabat wali kota, itu ada 40 ribuan orang daerah cari kerja di Bengkulu. Nah, makanya kemudian ini menjadi alat isu politik juga dari teman-teman yang berkompetisi, dari teman sebelah lah kita bilang bahwa angka kemiskinan itu paling tinggi di Kota Bengkulu. Padahal
Angka kemiskinan tinggi kota di Bengkulu ini karena pendatang yang mencari kerja dari kota Bengkulu dari 9 kabupaten. Apa kesimpulannya? Bahwa tidak ada kebijakan bagaimana pemerintah provinsi mengatur pemerataan peningkatan sumber daya ekonomi di daerah-daerah. Nah, untuk alat konfirmasinya bahwa coba cek misalnya di Kabupaten Bengkulu Selatan, berapa ribu orang masuk, berapa ribu orang keluar setiap tahun. Ternyata banyak yang keluar. Orang tamat sekolah udah ke Bengkulu dulu cari kerja. Transit, nanti siapa tahu ada kerja, siapa tahu bisa berangkat kemana, dan Bengkulu hanya kota Bengkulu. Oke, nah kira-kira dari program Pak Helmi lihat nanti seperti apa sih program untuk mengentaskan hal ini? Apakah akan ada industri yang akan dimasukkan atau seperti apa gitu program-program yang memang konkret nanti untuk mengatasi masalah pengangguran dan juga tingkat kemiskinan itu Ada sendiri? dua, dari segi pemerintah di internal, BUMD ini harus dimaksimalkan. Jadi BUMD ini harus dikelola secara profesional, harus melibatkan banyak pihak dan didukung oleh anggaran permodalan. Yang kedua juga, BUMD ini nanti akan menjadi yang mengorkestrasi nanti seluruh BUMDes yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kita akan buat sebuah iklim bagaimana BUMD bisa hidup, tapi fondasi-fondasinya itu di BUMDes, karena kita ingin menguatkan desa, bukan hanya bantuan dari segi infrastruktur atau tadi bantuan APBD dari provinsi, tapi juga ada aktivitas ekonomi. Nah, yang kedua memang harus ada hilirisasi. Masyarakat kita ini ingin betul ada pabrik minyak goreng. Nah, tentu membangun pabrik minyak goreng di Bengkulu ini bukan hanya persoalan kita menyediakan tempat dan potensi sawit yang ada, tapi juga harus ada komunikasi yang efektif baik terhadap pemerintah pusat untuk meyakinkan para investor untuk masuk Bengkulu. Bukan hanya dihitung. Jadi pemerintah pusat melalui kekuatan, kalau pemimpin atau gubernur kita kuat, kira-kira begini, ini bukan hanya hitung-hitungan untung rugi. Mungkin mereka lebih enak di Lampung, tinggal nyebrang. Tapi ini pemerintah dengan gubernur baru ke depan, insya Allah, dengan pemerintah pusat sinergis, kamu investasi di Bengkulu. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau segi-segi hitungan, ya bagus mereka mungkin di daerah yang di Lampung atau sekitarnya, yang lebih misal di Sumatera Barat ada akses pelabuhan yang baik, tapi akan didorong bagaimana pemerintah pusat mendukung gubernur baru nanti, insya Allah, untuk dalam tanda kutip menekan investor agar pemberdayaan pembangunan ini merata di seluruh daerah-daerah, walaupun daerah-daerah ini masih dihitung secara kalkulasi, mungkin secara profit mungkin lebih enak di daerah lain. Tapi inilah pentingnya nanti infrastruktur dibangun, komitmen pemerintah daerah, dan kemudian hilirisasi juga harus diciptakan melalui investasi-investasi. Ya, artinya nanti akan ada penguatan ekonomi di desa dan juga menarik para investor gitu ya. Salah satunya adalah untuk menciptakan dari industri-industri yang ada di Bengkulu. Nah, seperti apa nih Pak? Ya, dari Pak Didianto sendiri melihat untuk program yang akan dilaksanakan terkait dengan pengentasan kemiskinan nih Pak? Ya, saya pikir angka kemiskinan di Kota Bengkulu ketika Bang Helmi menjadi wali kota itu di angka 23%. Sekarang itu dari 23 menjadi 20, 19, 18, 17. Sekarang itu kalau nggak salah angkanya di angka 14. 14 apa 13,41 ya. Angkanya. Artinya terjadi penurunan ketika beliau menjabat sebagai wali kota. Itu satu. Artinya ada kerja-kerja konkret yang coba dilakukan untuk melakukan penguatan ekonomi masyarakat kita. Itu. Ya saya bilang tadi Bang, berdirinya rumah sakit AD, berdirinya RSTG ya. Kemudian di era Covid kemarin dia membebaskan 3.000 pelanggan PDAM untuk tidak membayar selama 1 tahun. Ya kan? Dan dampaknya itu 2 miliar APAD kita berkurang. Tapi bagi dia nggak ada masalah APAD kita berkurang, toh untuk rakyat juga. Kemudian free untuk para pelaku usaha yang menyewa lapak, menyewa lapak dan apa itu yang di pasar itu, itu dibebaskan untuk pedagang. Nah ini upaya-upaya yang beliau lakukan. Kemudian melakukan tumbuh kembang. Ya, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti boleh kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Brendo.